Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gempa berkekuatan 4,8 skala Richter guncang Tarakan hingga menyebabkan pasien rumah sakit diungsikan keluar ruang perawatan. Seorang pegawai kantor desa di Kutai Timur ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri karena diduga menilap dana desa hingga miliaran rupiah. Penjualan beras murah di Samarinda jadi serbuan warga. Rebutan kupon terjadi saat polisi menjual beras dengan harga murah Kamis siang. Lokasi penjualannya kali ini dipusatkan di depan sebuah bengkel Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita, Samarinda Ilir. Warga begitu bersemangat untuk membeli beras. Bahkan sebagian dari mereka ada yang membeli hingga 2 karung. Di antara warga mengaku begitu bersemangat membeli beras yang dipasarkan karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Jika di pasaran harganya mencapai Rp70.000 per karung, namun di kesempatan kali ini warga membeli hanya dengan harga Rp56.500 per karung untuk ukuran 5 kg. Untuk bisa membeli cukup hanya dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP. Beras murah pada warga masyarakat. Bayar dengan harga Rp56.500 per 5 kilogramnya. Apa ini lagi beli apa ini? Beras murah berapa harganya? Rp56.500. Syaratnya apa ini beli ini? Syaratnya cuma pakai KTP. KTP ya. Iya. Dapat berapa? Satu aja saya beli. Satu aja, kenapa nggak beli 2? Sudah ada di rumah jadi nambahin aja. Nambahin aja ya. Iya. Di luaran berapa sih harga beras? Di luaran ada yang 65, ada yang Ini artinya lebih murah ya? iya, lebih murah. Oke. Ini bertahan berapa lama kalau 5 kilo nih? Paling berapa lama? 1 minggu tahap lah. 1 minggu ya? Iya. Tingginya minat warga untuk membeli beras membuat polisi cukup tanggap. Pada operasi pasar kali ini mereka menyiapkan beras sebanyak 2 ton atau sekitar 400 karung beras. Jadi untuk pagi hari ini di Kelurahan Pelita, Jalan Lambung Mangkurat ada kegiatan gerakan pangan murah dari kami Polsek Samarinda Kota. Jadi kita jual beras bulog SPPT dengan harga Rp56.500 per 5 kilo. Per 5 kilo ya? Jadi beras yang ada ini kurang lebih 2 ton, kurang lebih ada 400 karung. Harga yang dijual berapa Pak? Harga yang dijual per karung 5 kilo Rp56.500. Kendaraan. Meski sempat terjadi antrean pembelian, namun aktivitas penjualan beras murah berjalan lancar dan aman. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 002 Balikpapan Kota, Kamis siang menjalani suntik vaksin DPT dari tim medis Puskesmas Prapatan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Pihak Puskesmas menyatakan vaksin ini wajib diberikan kepada peserta didik di kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Fungsi dari vaksin yakni untuk memberikan perlindungan terhadap serangan virus difteri dan tetanus. Dari Puskesmas Prapatan kita melaksanakan kegiatan BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi hari ini ada vaksin TB, tetanus difteri, terus difteri tetanus untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Ini program wajib dari pemerintah. Untuk berapa anak Ibu yang hari ini diimunisasi sendiri? Yang hari ini tadi sekitar kurang dari 90 anak. Dari keterangan pihak sekolah, diketahui jika penyaluran vaksin ternyata rutin dilakukan setiap tahunnya.
Sejauh ini masih ada di antara orang tua murid yang keberatan saat anaknya akan disuntik vaksin. Melalui program BIAS ini ya diharapkan semoga anak-anak bisa lebih sehat, bisa menjaga tubuhnya supaya tidak gampang sakit. Ya semoga bisa mungkin lebih ditegaskan aja kali ya, karena kan ada beberapa orang tua yang mungkin kurang edukasi, jadi tidak memperbolehkan anaknya untuk dibias. Vaksinasi terhadap anak sekolah hanya digelar sehari dan dilakukan di semua sekolah dasar. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Ketersediaan gas LPG ukuran 3 kg atau gas melon di wilayah Balikpapan kini jadi pembahasan serius di kalangan DPRD. Para wakil rakyat ini menghendaki ketersediaan gas tidak terganggu, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Ketersediaan gas ini dibahas oleh DPRD bersama Pertamina Patraniaga melalui rapat dengar pendapat Rabu sore. Sekretaris Komisi 2 DPRD Balikpapan menilai kepastian ketersediaan gas jelang Nataru sangat penting. Ini agar warga tidak diliputi kepanikan akibat kekosongan gas LPG. Selain itu, DPRD juga meminta Pertamina tidak lagi menambah agen LPG baru. Alasannya karena kuota gas LPG untuk wilayah Kaltim tidak bertambah. Menghitung kuota yang ada, ya kan? Terus dari pihak Pertamina menyatakan bahwa tidak akan ada lagi agen baru. Itu yang kita pegang. Ya kan? Nah, karena kuota terbatas. Yang memang sudah ada ditargetkan dari pusat bahwa kuota penyaluran LPG ke masyarakat itu sudah ditetapkan dari pusat. Mendapat desakan dari DPRD, PT Pertamina Patraniaga menegaskan pihaknya tidak memiliki hak melarang penambahan agen LPG baru. Selama agen itu mendaftar sesuai aturan dan lokasinya jelas, maka pendaftarannya tetap akan diterima. Realisasinya ada, tapi kalau tergantung mereka. Kalau di kita realisasinya ada. Nggak ada definisi aturan yang melanggar agen baru, tidak boleh sebenarnya. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada aturan yang melanggar adanya agen baru di Kota Balikpapan, nggak boleh. Cuma saya nggak tahu maksud dari teman-teman Dewan, nanti mungkin ditanyakan saja kenapa agen baru ini tidak boleh beroperasi gitu. Dasarnya apa? Saya nggak tahu. Karena kalau dari Pertamina, selagi administrasi dan lapangannya jelas, dan juga memang dia sesuai dengan ketentuan yang dapat rekomendasi dari pemerintah, ya sudah kita lakukan saja. Warga berharap ada atau tidaknya penambahan jumlah agen LPG subsidi tabung 3 kg di Balikpapan tidak mempengaruhi pasokan gas ke masyarakat. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Lampu lalu lintas di simpang Jalan Murjani dan Pangeran Diponegoro, Tanjung Redep Berau menjadi salah satu dari 15 titik yang akan dibenahi oleh Dinas Perhubungan. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi lampu yang kerap bermasalah dan sistem kontrolnya masih manual atau lampu tetap. Umumnya lampu tetap itu hanya mengandalkan urutan lampu dari merah, kuning, dan hijau. Metode tersebut diakui sudah ketinggalan zaman, sehingga harus diganti dengan yang lebih canggih. Lampu lalu lintas baru yang akan dipasang bahkan sudah dilengkapi dengan kamera pengintai atau CCTV terintegrasi yang dapat dikontrol dari jauh. Untuk fisiknya kita secara bertahap, mungkin tahun depan dan kedepannya kita rencanakan keseluruhan sekitar 15 traffic itu bisa terganti semua. Ganti keseluruhan tiang, lampu, jaringan dan lain sebagainya gitu. Termasuk mesinnya sendiri akan kita pasang yang terbaru sehingga bisa terpantau dari ruang kontrol dari kantor Dishub sendiri gitu. Selama ini traffic kita
masih sistem konvensional, sistem lama yang manual. Kalaupun kita mau atur lamanya, siklingnya itu masih manual gitu. Maksudnya lama hijaunya di suatu persimpangan kita nggak bisa atur dari kantor. Sistem mengatur lampu model baru ini rencananya akan dipasang tahun depan. Namun begitu, kepastiannya bergantung dari ketersediaan anggaran daerah. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.